Wis tak record. Nyelesai sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Esa Februari Waden dengan NIM 0039 dan teman saya dengan NIM 2523110. Di sini kami memaparkan materi tentang aspek sosial ekonomi dan memahami kehidupan petani Indonesia. Pertanian pertama, sektor ekonomi utama. Pertanian adalah sektor penting yang mendukung perekonomian dan setiap lapangan kerja terutama bagi masyarakat. Ketergantungan masyarakat. Masyarakat berdesa sangat bergantung pada pertanian.
Aku ya, Ben. Selanjutnya adalah akses sumber daya air irigasi. Yang pertama, ketersediaan air. Ketersediaan air irigasi cukup penting untuk menjaga kelangsungan produksi pertanian dan kesehatan tanaman. Yang kedua, metode irigasi. Menggunakan metode irigasi yang efisien seperti irigasi tetes dapat menghemat air dan meningkatkan hasil pertanian tersebut. Yang ketiga, dampak pada lingkungan. Pengelolaan air irigasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Yang ketiga, dampak akses sumber daya dapat mempermudah proses produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Akses yang baik terhadap sumber daya sangat penting untuk produktivitas dan kesejahteraan bagi para petani tersebut. Yang selanjutnya ke tenaga kerjaan pertanian. Pertanian menyerap banyak sekali tenaga kerja dengan banyak juga jenis pekerjaan musiman. Dan ada juga peran keluarga yang sangat signifikan di bidang pertanian. Selanjutnya peningkatan kualitas kerja dapat ditingkatkan dengan teknologi modern. Penerapan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, pelatihan dan penggunaan. Pelatihan bagi petani dalam penggunaan alat modern sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan hasil pertanian dan agar tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, akses yang terjangkau. Memastikan akses terjangkau terhadap teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi kerja dan pendapatan. Yang selanjutnya adalah peran pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, keterampilan modern dapat meningkatkan keterampilan praktis petani dalam menggunakan teknologi pertanian yang terbaru dan juga untuk efisiensi. Yang kedua, metode pertanian inovatif. Pendidikan memperkenalkan metode inovatif yang membantu petani menggunakan meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga, efisiensi produksi. Melalui pelatihan, petani dapat mengoptimalkan proses produksi mereka, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatannya. Yang selanjutnya, pengaruh pendidikan dan pelatihan pertama. Pertama, peningkatan teknik budidaya dan teknologi. Membantu petani dalam mengadopsi teknologi modern seperti irigasi cerdas, drone, dan sensor tanah. Itu dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Yang kedua, pengelolaan manajemen dan bisnis. Pelatihan memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan, perencanaan usaha tani, dan pemasarannya yang dapat mengubah pertanian tradisional menjadi yang lebih menguntungkan sekarang. Yang selanjutnya, peningkatan inovasi dan adaptasi. Petani yang terdidik akan lebih inovatif, terbuka terhadap perubahan zaman, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya, kemitraan petani. Yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Kerjasama dengan distributor, pengecer dapat meningkatkan jangkauan pasar bagi petani desa yang dapat meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Yang kedua, pemasaran digital dapat dilakukan melalui platform online yang memungkinkan para petani tidak memasarkan produknya secara langsung ke konsumen tanpa perantara dan meningkatkan keuntungannya. Yang tiga, promosi bersama, melakukan kegiatan promosi dengan kelompok tani di sekitar yang dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk pertanian lokal. Manfaat jejaring banyak sekali. Yang salah satunya dapat membantu meluas pasar dan menyediakan informasi yang penting bagi petani seperti di dalam kelompok tani kita dapat sharing-sharing lah untuk pengalaman bagi para petani yang lain, dapat membangun koneksi yang kuat dan kesejahteraan di dalam komunitas. Selanjutnya adalah harga. Yang pertama, stabilitas harga. Regulasi harga dapat menciptakan stabilitas dalam pasar produk pertanian bagi petani dan konsumen. Yang kedua,
perlindungan petani. Kebijakan harga dapat melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. Yang selanjutnya akses pasar dapat memastikan petani memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar dengan harga yang adil dan transparan. Selanjutnya adalah ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan itu adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan secara signifikan melalui dua pendekatan sistematis pada dua pilar utama, yaitu peningkatan produksi dalam negeri dan perbaikan sistem distribusi untuk mengurangi hambatan akses pangan. Yang kedua, ketahanan pangan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan kesejahteraan petani dan masyarakat. Ketika ketahanan pangan kuat, artinya pangan tersedia dan mudah diakses, aman dan juga efisien, maka kesejahteraan petani sebagai produsen akan meningkat. Dan juga untuk masyarakat yang sebagai konsumen akan hidup lebih sehat dan produktif. Yang selanjutnya, peningkatan performa dalam pertanian. Yang pertama, peningkatan akses sumber daya dan teknologi. Pelatihan teknologi petani itu memberikan pelatihan teknis mengenai teknik budidaya, penggunaan pupuk, perlindungan tanaman, dan teknologi pasca panen agar lebih efisien. Yang selanjutnya, akses informasi pasar dapat mengedukasi para wanita mengenai manajemen pemasaran dan rantai pasok agar mereka dapat menjual produk dengan harga yang lebih baik dan bersaing. Yang kedua, pemberdayaan kelembagaan dan organisasi. Penguatan kelompok wanita tani atau KWT dapat mendorong pembentukan dan memperkuat KWT sebagai wadah perempuan berbagi modal dan memperjuangkan hak perempuan di sektor pertanian. Yang selanjutnya, penyuluhan pertanian berperspektif gender, memastikan penyuluh pertanian memberikan pendampingan yang setara antara petani pria dan wanita, serta meningkatkan keterlibatan wanita di dalam pengambilan keputusan di dalam usaha tani tersebut. Selanjutnya adalah migrasi dan urbanisasi. Migrasi atau perpindahan penduduk dan urbanisasi atau perluasan wilayah secara signifikan mengubah struktur sosial, ekonomi, dan fisik, baik di pedesaan maupun di pinggiran kota. Hal ini berdampak pada membawa perubahan ekonomi sekaligus tantangan yang berat juga bagi petani dan kehidupan bagi masyarakatnya. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.